yang cuma biasa-biasa, tapi punya visi yang akan dicapai jangka panjang. Nah, untuk bisa mencapai visi itu dari diri kita yang positif. Apalagi maaf, saya juga sudah berkeluarga, harus punya tanggung jawab tentunya. Harus punya tanggung jawab terhadap keluarga saya. Jadi semangat sekali ya, oke? Ya, karena kenapa? Karena stres. Stresnya kenapa? Karena dia tidak praktekum. Tapi kalau orang yang praktekum, ya, nih semuanya, kalau orang itu praktekum, bahwa dia akan menyesali pekerjaannya. Tapi dia kata, oh, kayak ada teman saya namanya Mas Ari. Teman Mas Ari dong. Mas Ari ini pernah bertanya sama saya, Poki saya sudah ketemu 40 orang, kok nggak ada yang laku? Iya, kok nggak ada yang laku? Kenapa nggak ada yang laku? Karena saya bilang, Pak Ari menjual produk. Kalau menjual produk, nilai servis nggak akan bagus. Ya, nilai servis nggak akan bagus, tapi nilainya bagaimana servisnya, kita senyum kepada customer kita semangat kepada customer kita ekspor 100 orang pun, kalau kita wajah kita nggak bagus, saya pikir customer kita nggak akan tertarik. Ya oke? Nah, saya bilang tadi, coba kalian pelajari, teman-teman pelajari 5 langkah leadership-nya, formula 4-nya, pasti hasilnya akan luar biasa. Pasti Anda akan menjadi seorang manajer yang luar biasa. Oke? Saya cuma satu, saya bisa menciptakan manajer cuma satu sekarang tadi. Saya menguasai 5 langkah, 8 langkah, formula 4, dan sekali tambahan juga yang saya suka sekali kemarin dari 1 harian dengan Pak Ari, sangat bagus sekali. Dan belajar saya kembali lagi. Oh, ini caranya Mas Ari seperti ini. Mungkin cara saya bisa lebih baik lagi. Karena praktikum yang benar itu seperti itu. Kita nyontek, karena zaman sekarang zaman nyontek. Zaman apa sampai tiga? Nyontek, ya kan? Saya belajar dengan Pak Ari seperti apa? Oh, saya nyontek. Atau saya belajar dengan orang yang hebat. Seperti saya belajar dari Mario itu sejarahnya seperti apa? Saya nyontek. Atau saya belajar dengan Bung Tanda, saya nyontek. Kalau entrepreneur di Indonesia, kenapa orang bisa luar biasa? Oh, di awalnya pertama mereka praktikum. Mereka ngajarin duit. Kalau nyari duit salah. Ya, kalau kalian jangan salah. Nanti kalau kalian gak berhasil, jangan nyalain saya. Ya. Banyak sekali orang yang keluar nyalain saya. Oke, sehingga program saya. Saya bilang kamu nggak praktikum. Praktikum enggak. Kamu cuma bisa reaktif. Makanya bisa sekarang tadi 7 law of leadership ini tidak ada namanya reaktif. Kita jadi proaktif. Katakan saya proaktif. Satu tiga. Inilah plakat ownership atau plakat senior entrepreneurship. Jatuh bangun kerja keras untuk mendapatkan plakat ini. 1, 2, 3 ya, diangkat sama Bu Uci ya. 1, 2, itu 1, 2, 3. Jadi ada yang orang tuanya nggak bisa kalau anaknya pulang malam atau gimana gitu. Jadi tim saya goyang lagi dan saya harus memulai dari nol. Ya dan pada saat itu saya berjuang kembali. Setelah saya berjuang kembali, alhamdulillah berkembang lagi. Setelah berkembang lagi, saya dapat arahan untuk balik lagi ke head office, balik lagi ke Rawasari. Setelah balik ke Rawasari, ya menarik banget ya. Nggak beberapa lama tim saya rontok lagi. Tim saya rontok, saya cuma punya tinggal waktu itu berapa orang gitu ya. Beberapa orang hilang dan saya cuma punya tinggal satu orang, saya ke lapangan lagi, saya bangun orang lagi, saya jadi punya 2 orang. Dan saya masih ingat namanya, yang pertama itu anak yang masih saya ada ya, itu namanya Susi. Ya secara penjualan sih keren gitu ya. Dan dia juga segera mau promosi ke development, tapi belumlah sempat dia promosi development, saya harus terbang ke Bandung. Saya follow up, oke, kita mau pergi ke Bandung. Rencana sih waktu itu ke Bandung cuma 1 minggu, cuma untuk refresh aja. Nggak bisa ikut saya ke Bandung, jadi mau nggak bangun, saya ke Bandung tuh terbang itu dengan 1 orang saya. Dan saya percaya banget guys, Februari ini orang itu akan saya promosikan menjadi junior entrepreneur. Ya, saya percaya banget, saya yakin banget ya. Jadi Februari ini orang ini pasti akan promosi ke asisten manajer. Tepuk tangan buat Mr. Kemal dari Tinggi. Jadi menarik guys. Kenapa saya bilang menarik? Karena saya belajar entrepreneur di Exciter. Belajarnya dari mana? Dari merubah lahan yang tandus menjadi apartemen mewah yang banyak orang mau tinggal di situ gitu loh. Jadi merubah sawah yang becek menjadi perumahan yang elit. Itu visi saya ketika saya datang ke Bandung saat itu. Saya datang sendiri dengan 1 orang saya namanya Kemal yang akan siap saya promosikan. Dan menarik
banget, saya bersyukur, dan saya seperti yang Mbak Be, yang Pak Ari katakan, itu pertama sekali lagi buat mentor kita Pak Ari, mengulang kembali bahwasanya kita harus proaktif. Ya saya cuma menilai saya itu positif, ya udahlah saya berangkat ke Bandung, bersyukurnya karena memang saya punya leader yang mengerti kondisi saya saat itu. Saya berangkat bersama teman-teman saya, dan yang menariknya guys, jadi gini, dulu saya berangkat sendiri. Saya berangkat dengan satu orang saya dan dengan keempat orang teman saya. Jadi kita total waktu itu tuh berenam, yang satu balik lagi ke Jakarta, jadi kita tinggal berlima. Nah yang kerennya lagi, ketika kita datang ke ke Cicadas, kantor pertama kita, kantornya tuh keren banget. Ampun, ini kantor, ya ini keren banget kantornya keren, suasananya luar biasa. Dan pada saat itu gak ada orang. Tapi kok gak ada orangnya? Oke, kita tunggu, mungkin belum aja. Tapi emang gak ada sama sekali. Nah ketika itu kita datang, pertama kali saya disambut sama Babe Raja, dan Babe Raja orang yang sangat familiar sekali. Jujur saya tuh gak kenal Babe Raja sebelumnya, tapi dia bilang gini, udah di mana nih? Gitu. Saya bilang, kok Babe pokoknya udah merasa kayak deket gitu. Ya udah, saya samperin, saya ketemu, dan waktu itu Babe cuma berdua sama satu orang dari tim Bandung yang saat ini hadir juga, Mas Afif ya. Jadi Babe berdua sama Mas Afif, kita turun sama anak-anak semuanya, ya dengan modal apa adanya, dengan niat belajar 1 minggu di Bandung. Belajar 1 minggu di Bandung, ternyata suasananya luar biasa. Guys, kalau kita lihat Jakarta sekarang keren banget ya, benar nggak? Jakarta keren, kondisinya kan banyak. Dulu kami cuma berlima, tapi omset kita bisa di atas 20 juta. Benar nggak? Itu loh, keren banget saya rasakan. Kenapa? Karena pada saat itu saya cuma berpikir, ya ini adalah saat bagaimana saya membuktikan bahwasanya ya kita bisa di Bandung ya. Jadi di situ kita sama-sama mulai dari nol. Saya cuma dengan satu orang saya langsung, dan dengan 4 orang teman saya. Yang spiritual buat saya gini guys ya, teman-teman saya, direct saya cuma 1, tapi alhamdulillah saat ini saya sudah mempersiapkan 1 orang ke asisten manajer untuk direct saya. Tapi yang menariknya, saya dikelilingi oleh orang-orang di sekitar saya, even mereka bukan direct saya. Tapi kembali ke konsep Exciter, kita nggak cari uang, saya nggak minta uang kok dari mereka. Berapapun hasilnya, berapapun mereka punya omset setiap minggunya, yaitu adalah hitungan bisnisnya gitu loh. Tapi tetap saya niatnya sih tulus ya, bagaimana saya kepengen menjadi pribadi yang bermanfaat buat orang lain, dimana saya bisa sampai ke SE. Saya pun mau membantu orang-orang di sekeliling saya, siapapun itu, mereka harus sampai ke SE juga. Dan sekarang luar biasa guys ya, dari 5 orang kita dulu sekarang bisa di atas 20 ya. Kita di atas 20 konsumen. Dan yang menariknya lagi, dari dulu kita berlima datang ke kantor Cicadas, saat itu kita masih sedikit banget orangnya, sekarang baru punya 2 kantor, alhamdulillah. Jadi sejarah itu keren, cuma mungkin teman-teman gak sedalam itu menyimak, mungkin teman-teman gak seinget itu, karena mungkin teman-teman cuma lihat sekarang, oh begini, tapi saya tahu banget sejarahnya bagaimana. Ya sejarahnya saya harus melawan teritorial di Bandung ya. Di hari pertama saya datang ke Bandung itu yang menjalankan Exciter mendapatkan pembelajaran proses alam, di mana uang Exciter hilang sekitar 300 juta dimakan Jenny. Dan itu kesalahan, saya tidak menyalahkan orang lain karena memang saya yang running dan saya yang salah. Dan lawyer saya udah geram, udah diatur aja sama saya, tenang aja, kita masih ada proses. Jangankan 300 juta, 100 ribu aja dulu susahnya setengah mati. Punya uang 20 ribu di kantong tuh kayaknya indah bener hidup. Dan uang itu harus hilang. 2010 itu yang membuat Exciter solid sekarang, luar biasa. The winning attitude, kita mulai lagi versinya Exciter. Dan saat itu modal saya dengan Pak Oki dan Bu Mimi dan juga teman-teman yang lainnya hanya modal semangat saja. Uang pun nggak ada. Luar biasa. Mengadakan meeting pertama, sudah berani mengadakan meeting pertama saat itu di 2011. Kalau nggak salah di mana Mak? Isera Cafe. Promosi 1 SE di 2011 itu. Alhamdulillah Bu Mimi bisa promosi di situ dalam bentuk. Dan kita bisa vacation
ke Hawaii Resort di saat kita di 2011. Oke? Ya. Pencapaian omset saat itu dalam kondisi keterpurukan berapa? 1.674.132.500 rupiah. Mungkin orang yang menilai. Kalau saya nilai namanya arogan. Boleh orang ambil uang saya, silakan. Produk saya diambil, silakan. Bahkan Exciter 2010 itu nggak punya produk loh. Saya sampai hunting produk buku, gimana caranya supaya saya jual produk. Dan saya bilang oke, nggak apa-apa Ben, apa aja, Mimi, nggak apa-apa. Makanya mereka berdua saya berikan insentif 5% lebih daripada yang lainnya, luar biasa. Dan alhamdulillah kita bisa mencapai. Dan hal yang sangat menarik, silakan orang ambil semuanya. Tapi mereka nggak bisa ambil proses saya. Mereka nggak bisa ambil proses Exciter. Seperti apa Exciter terbentuk, mereka bisa ambil dari dalam diri saya. Itu yang luar biasa. Panu, kadas, kurang bisa. Teman-teman, inilah mereka yang mempersiapkan acara kita hari ini. Silakan. MC mana MC satu lagi? Mas, maju. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi, senyum. 1, 2. Once more. Senyum. 1, 2. Oke. Tahan. Luar biasa. Terima kasih.